Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kami membuat preview AKS versi 21.0, maka pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dalam mengelola AKS. Jadi langkah pertama apa yang dilakukan, yaitu melakukan pengaturan-pengaturan atau setting referensi yang ada di AKS. Kita coba login admin, level admin. Nah, ini langkah yang pertama adalah melakukan pengaturan. Di sini ada pengaturan-pengaturan yang kita setting, ada pengaturan lembaga, ada pengaturan database, yaitu untuk membuat database, ada pengaturan kelas untuk menentukan paralel, ada pengaturan nama pembayaran, ada pengaturan siswa atau referensi siswa dan tanggungan, kemudian ada user pengelola, ada user siswa, dan ini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan ataupun kita tidak gunakan juga tidak masalah. Nah, pengaturan yang pertama adalah pengaturan lembaga. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan yang semestinya atau sebaiknya kita set sebelum kita mengelola atau menggunakan aplikasi ini. Ini ada nama lembaga, ini disable atau tidak aktif karena nama lembaga ini nanti dimasukkan melalui menu registrasi. Pada saat registrasi nanti kami berikan serial number dan kode aktivasi. Nah, ini di sini kita isikan nama lembaga. Kemudian kita isi juga ada alamat, ada kota, ada set default tahun pelajaran. Ini fungsinya untuk agar pada saat kita login tadi kita tidak perlu mengatur ini lagi, tapi default yang akan tampil adalah tahun pelajaran sebagaimana yang kita setting dari pengaturan lembaga ini. Kemudian ada pengaturan nama pembayar pada kwitansi. Jadi ada dua alternatif. Jadi pada aplikasi ini diberikan dua alternatif, apakah kwitansi itu akan tercetak dengan nama siswa atau nama orang tua. Makanya nanti di referensi siswa agar memasukkan nama siswa dan juga nama orang tua apabila menghendaki pada kwitansi itu nama orang tua yang akan ditampilkan pada penerima kwitansi, pada pembayar kwitansi maksudnya. Kemudian setting bulan mulai menggunakan aplikasi, ini artinya kita set misalnya kita memulai menggunakan aplikasi bulan Januari. Nah, ini khususnya terkait dengan jenis pembayaran yang sifatnya bulanan. Misalnya ada jenis pembayaran SPP yang sifatnya bulanan atau mungkin jenis-jenis lainnya. Nah, apabila kita mulai bulan Juli, nah pembayaran yang pertama maka nanti akan berbunyi SPP bulan Juli. Namun apabila kita mulai menggunakan aplikasi bulan Januari, nah tentunya kwitansi yang dicetak pertama adalah nanti bulan Januari, maka kita setting di sini mulai bulan Januari. Nah, nanti kita simpan, tapi untuk melakukan penyimpanan tidak perlu satu persatu simpan, tapi kita atur semua dulu baru kita simpan. Kita kembalikan lagi untuk normalnya, ini default bulan Juli saja apabila kita menggunakan dari awal tahun. Nah, kemudian setting tipe atau model kwitansi. Di sini ada 4 model alternatif yang bisa kita pakai tergantung dengan selera kita, kebutuhan kita. Bisa kita pilih, misalnya kita pilih model 1. Coba kita simpan ya, untuk menampilkan jenis-jenis kwitansi di model-model ini. Misalnya kita cetak. Nah, ini model 1 bentuknya seperti ini. Kita coba lihat untuk model 2-nya. Kita atur model 2. Kita coba lihat bentuknya.
Nah, ini bentuk model 2. Kita coba lihat untuk yang model 3. Ini untuk yang model 3. Nah, intinya nanti bisa dicoba-coba bahwa di pengaturan ini atau di aplikasi ini ada 4 alternatif model yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian mengenai warna aplikasi, ini adalah warna pada bagian top ini hijau. Misalnya selera kita ingin merah, misalnya kita coba simpan, ini jadi merah. Nah, kemudian yang ke bawah, pengaturan pada judul kwitansi ini untuk nama sekolah adalah nama sesuai yang kita registrasikan pada saat membeli. Ini menginformasikan nama lembaganya. Nah, kemudian yang bagian bawahnya bisa kita setting custom, judulnya apa. Ini bukti penerimaan misalnya. Nah, kemudian untuk setting pengaturan yang lainnya, ini bisa kita sesuaikan juga. Ini tampilkan informasi tanggungan pada kwitansi. Nah, ini ketika ini dicentang, maka pada kwitansi siswa yang tercetak maka akan menampilkan tanggungan totalnya. Ini misalnya ini kalau dicentang, kita lihat maksudnya pada bagian kwitansi baik model 1, 2 maupun 3 atau 4 nanti akan tampil tanggungannya di sini. Ini tanggungan pada bagian bawah ini. Tapi apabila tidak kita aktifkan, maka ini kita buang misalnya, maka pada kwitansi tidak akan tampil, tidak akan diinformasikan total tanggungan. Ini berfungsi misalnya pada awal tahun di mana belum ada ketentuan, ini tidak ada tanggungannya. Misalnya di awal tahun belum ada ketentuan berapa total tanggungan, berapa kekurangannya, sementara siswa atau orang tua siswa sudah akan membayar semacam post-spot. Nah, ini makanya perlu dinonaktifkan agar tidak tampil tanggungannya, hanya tampil jumlah pembayarannya saja. Kita tekan lagi. Kemudian tampilkan informasi tahap. Ini artinya akan diinformasikan pada uraian pembayaran, misalnya pembayaran SPP bulan Juli tahun 20 misalnya. Tapi apabila ini dinonaktifkan, maka di kwitansi di uraiannya hanya berbunyi SPP tok. Termasuk kegiatan pembayaran, maksudnya yang sifatnya tahunan juga akan berbunyi tahap. Jadi nanti di uraian kwitansi apabila sifatnya pembayaran ini tahunan, maka akan berbunyi tahap pembayaran tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Tapi apabila jenis pembayaran ini sifatnya bulanan, akan berbunyi bulan Juli, Juni, Agustus, dan seterusnya. Namun apabila ini dinonaktifkan, maka di uraian kwitansi tidak akan mencantumkan informasi tahap atau bulan keberapa. Ini kita contoh, misalnya ini karena SPI sifatnya tahunan, dia akan berbunyi tahap. Nah, ini maksudnya tahap ke sekian. Kemudian untuk tampilkan full menu pada aplikasi sebelah kiri, ini maksudnya ini untuk menampilkan agar tampil full, ada tulisannya. Nah, apabila kita nonaktifkan, maka di sebelah kiri akan lebih ringkas, hanya tombol-tombol ini aja, ikon-ikon yang tampil tanpa ada tulisan. Nah, baru ketika kita arahkan mouse kita akan menampilkan tulisan. Ini fungsinya apabila mungkin monitor yang kita gunakan kecil atau kita perlu tampilan yang besar, maka ini bisa di nonaktifkan. Ini misalnya ini saya nonaktifkan, kemudian saya simpan. Nah, maka menu pada bagian kiri ini hanya akan tampil
ikon-ikon saja. Kita kembalikan. Ini akan tampil kembali. Kemudian untuk notifikasi email, ini untuk men-set kita aktifkan atau tidak notifikasi email. Tapi untuk bisa menonaktifkan email ini juga harus dilakukan penyetingan pada setting notifikasi email nanti. Di samping diaktifkan di pengaturan lembaga ini, nanti juga di pengaturan notifikasi email harus dilakukan setting juga. Jadi emailnya apa, password emailnya apa, kemudian gambar yang akan kita includekan pada email nanti apa. Kemudian untuk aktifkan fitur SMS Gateway ini juga sama dengan fitur notifikasi email. Apabila kita menggunakan modem dan kartu GSM untuk SMS ke siswa, di samping kita lakukan pengaturan pada SMS Gateway modem ini, kita juga centang di sini aktifkan. Meskipun pada settingan SMS Gateway dan modem sudah terpasang, tapi ketika ini dinonaktifkan maka juga tidak akan terkirim SMS ke siswa. Nah, untuk setting selanjutnya adalah sembunyikan background pada kwitansi. Ini khusus model kwitansi 1, tadi kan ada model 1-3. Yang ada backgroundnya hanya di model 1. Nah, ini backgroundnya di sini bisa kita atur. Tapi apabila kita sudah upload dan ingin menyembunyikan agar tidak tercetak, kita juga cek ini, kemudian kita simpan agar tidak tampil. Nah, meskipun demikian, meskipun di sini sudah kita aktifkan, logo sudah kita upload, namun juga masih perlu pengaturan pada page browser, karena pencetakan browser kadang tidak menginputkan atau memasukkan background untuk dicetak, tapi hanya tag-tag saja. Maka nanti juga perlu, misalnya di sini kalau pakai Firefox, diatur di page setup. Nah, di sini print background. Meskipun di sini sudah diupload background sudah aktif, tapi kalau di print backgroundnya tidak kita centang di page setup Firefox, maka juga tidak akan tercetak. Maka ini juga dicentang. Nah, kemudian ketentuan SMS notifikasi. Nah, apabila kita memanfaatkan fitur SMS Gateway yang kita atur nanti di SMS Gateway modem ini juga ada pengaturan lanjutan bahwa yang terkirim itu adalah setiap merekam transaksi atau rekap pada hari tersebut. Misalnya pada hari ini siswa A membayar ada 3 jenis pembayaran yang masuk dalam satu kwitansi. Nah, untuk terkirimnya SMS ini per jenis pembayaran atau cukup 3 transaksi ter SMS 1 totalnya. Nah, ini maka diatur di sini. Nah, kemudian juga ini yang fitur baru di versi ini juga, yaitu tentang setting auto reply SMS Gateway. Nah, untuk mengaktifkan ini tentunya nanti di setting SMS Gateway juga diatur. Nanti akan ada bagian tersendiri tutorialnya untuk mengatur ini. Intinya di sini di samping telah mengaktifkan atau setting SMS Gateway modem ini, juga di sini harus dicentang apabila kita ingin mengaktifkan fitur auto reply SMS Gateway. Auto reply SMS Gateway ini maksudnya adalah apabila orang tua ingin meminta informasi tentang tanggungan dan kekurangannya, orang tua cukup meng-SMS teks info spasi NIS siswa ke nomor SMS Gateway yang dipakai oleh sekolah. Ini misalnya contohnya info spasi 201952 ya, NIS siswa. Kemudian dikirimkan ke nomor SMS, nomor HP yang digunakan untuk SMS Gateway. Nah, maka nanti ketika kita aktifkan, orang tua siswa akan terkirim
SMS secara otomatis yang menginformasikan jumlah tanggungan terbayar dan kekurangan pada siswa yang dimintakan informasi. Konsekuensi dari pengaturan ini, nanti aplikasi akan berkedip karena ini melakukan refresh. Ini harapannya ketika sekian menit, kalau tidak di refresh SMS belum akan terkirim. Maka kita setting berapa menit atau berapa detik, berapa detik sekali aplikasi akan merefresh. Nah, semakin kecil detik yang kita setting, maka SMS yang akan terkirim ke siswa atau orang tua siswanya akan semakin cepat. Nah, misalnya di sini kita setting 5 detik, maka setiap 5 detik aplikasi ini akan melakukan refresh dan pengiriman akan lebih cepat dibanding apabila kita setting sampai 30 detik. Maka SMS yang akan terkirim juga menunggu sampai 30 detik baru akan melakukan proses sistemnya. Nah, kemudian untuk istilah pimpinan lembaga di sini nanti untuk di report, misalnya di sini kepala sekolah, misalnya namanya Subagio SPD misalnya. Ini untuk pengetahuan istilah lembaga. Nah, di sini setting background kwitansi khusus untuk model 1 sebagaimana tadi kami jelaskan. Ini bisa diupload dengan format sebagaimana penjelasan yang ada di bawahnya ini, yaitu ukuran 1600 x 498 pixel, atau juga bisa download filenya untuk diedit di Photoshop. Ini bisa di download, nanti diupload ke ini menu ini. Nah, ini untuk logo. Logo ini akan tampil di kwitansi model 2, 3, dan 4. Tentunya adalah logo lembaga. Nanti kita browse, kita upload. Nah, ini catatan kwitansi. Ini adalah catatan kwitansi khusus untuk model 4. Nah, jadi di model 4 nanti ada catatan-catatan di bawah kwitansi yang bisa kita manfaatkan untuk informasi ke orang tua wali. Nah, disinilah mengisikan catatan-catatan yang akan kita tampilkan. Ini kita coba model 4. Misalnya sini harap membayar sebelum tanggal 10 setiap bulan. Kita coba simpan, ini model 4. Kita coba di sini akan ada informasi. Nah, tadi yang informasi yang nomor 2 adalah akan tampil di kotak ini. Ini kwitansi model 4. Nah, itulah penjelasan tentang pengaturan pada referensi atau pengaturan lembaga di aplikasi AKS ini. Semoga bisa mempermudah pengelolaan keuangan dan bisa memperjelas fungsi-fungsi dari fitur atau masing-masing pengaturan yang ada pada pengaturan lembaga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.